untuk manajemen keuangan, khususnya untuk rumah sakit ya, manajemen keuangan rumah sakit. Bab pertemuan pertama ini kita bahas teori keuangan, kebijakan keuangan, dan inti dari keuangan, overview tentang keuangan. Nah, ini kita Pak Marus coba tekankan pada untuk mendiagnose kesehatan finansial ya, tidak hanya kesehatan pasien saja, kesehatan finansial untuk pelayanan. Tujuannya untuk pelayanan keberlanjutan dari sebuah rumah sakit. Ini kan yang paling penting. Lah untuk sebab pertama adalah konsep dasar keuangan. Ya. Jadi diibaratkan ini manajemen keuangan dalam organisasi pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit ya, khususnya rumah sakit memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan manajemen keuangan perusahaan yang manufacturing atau jasa yang lain selain rumah sakit. Ya, jasa itu ada pendidikan, ya, ada juga layanan yang lain. Nah, ini kita konsentrasi ke rumah sakit. Nah, perbedaan terutama pada misi, ya, misi sosial dan sifat nirlaba dari rumah sakit melekat pada sebagian besar, meskipun tidak semua rumah sakit itu yang non profit, tapi rumah sakit itu bisa didirikan untuk kepentingan pengambilan keuntungan atau profit oriented. Terutama rumah sakit swasta kan ya, berorientasi pada profit. Jadi pada intinya konsep dasar keuangan ya, bukan tentang memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Jadi saya ulangi ya. Pada intinya konsep dasar keuangan di sini bukanlah tentang memaksimalkan kekayaan pemegang saham, tapi melainkan bagaimana mengelola ya, sumber daya keuangan yang terbatas untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Tentunya pelayanan kesehatan ini diinginkan seluas-luasnya dan sesuai dengan standar, bahkan bisa melampaui standar bermutu tinggi. Hal ini menuntut keseimbangan antara keberlanjutan finansial. Jadi semuanya itu tidak akan bisa berjalan tanpa keberlanjutan finansial atau financial sustainability dan uh, akuntansi sosial atau social accountability. Nah, salah satu analogi yang paling tepat untuk menggambarkan sistem keuangan ya, rumah sakit yaitu sistem siklus ya, atau sistem sirkulasi pada tubuh manusia. Contohnya yang Pak Maruf gambarkan di sini aliran darah. Ya. Darah mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh organ, ke tubuh kita, ke tubuh manusia. Nah, analoginya bagaimana kalau uang, ya itu tadi kan darah. Kalau uang atau dana yang mengalir ke seluruh unit layanan untuk memastikan operasional berjalan dengan baik. Jika aliran dana itu tersendat, ya, Anda bisa bayangkan kalau aliran dana itu tersendat, maka unit layanan seperti instalasi gawat darurat, ruang operasi, atau farmasi, ya, akan mengalami kekurangan pasokan atau iskemia. Bagaimana kalau kekurangan pasokan?
ya tentunya akan berujung pada penurunan kualitas layanan. Nah, ini hal yang tidak diinginkan. Jadi analoginya dana atau yang mengalir, uang yang mengalir, cash flow, ya, itu ibaratnya seperti darah dalam sistem uh, organ tubuh manusia. Jadi butuh, sangat dibutuhkan. Jadi laporan keuangan berperan sebagai tanda vital setiap uh, denyut nadi yang ada di organisasi. Yang harus kalau di tubuh kita itu tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh yang harus dipantau secara berkala oleh setiap pimpinan perangkat kesehatan. Tapi kalau di rumah sakit untuk mendiagnosa kesehatan rumah sakit, apa yang didiagnosa? Ya itu tadi aliran dana itu. Bagaimana uh, laporan keuangan itu uh, merefleksikan kesehatan dari organisasi yang ada, yaitu rumah sakit. Nah, selanjutnya pada, oh, maaf saya ada sedikit yang perlu saya bahas di sini. Ya, profit is a opinion cash in apa? Laba di atas kertas tidak bisa digunakan untuk membayar gaji atau obat. Ya, jika kas masih berupa piutang tertunda, laporan keuangan adalah tanda vital organisasi. Jadi konsep dasarnya seperti ini, ya, peminsahan antara laba dengan arus kas. Ya, laba, keuntungan, profit dengan arus kas atau cash flow, ya, aliran dana. Sebuah rumah sakit bisa saja mencatat laba yang besar di atas kertas. Bisa saja dicatat, oh labanya sekian, gitu ya. Karena dapat mempengaruhi apa namanya pendapatan itu masih dalam piutang dari BPJS, ya, karena ini kan terkait dengan JKN, ya, BPJS Kesehatan. Itu bisa saja. Ya. Jadi rumah sakit itu bisa mencatat laba yang cukup besar, ya, di atas kertas, ya, karena pendapatan masih berupa piutang dari BPJS. Itu boleh dilakukan. Ya, secara akuntansi boleh dilakukan. Atau asuransi yang lain selain BPJS boleh. Yang memang benar-benar masih piutang dan belum terbayar, ya. Namun jika kas yang tersedia, ya, jika kas yang tersedia di rumah sakit itu uh, tidak bisa membayar gaji, jadi kas yang ada yang dipegang oleh rumah sakit itu masih kurang untuk membayar, masih kurang untuk membayar gaji pegawai, membeli obat atau perawatan alat. Inilah yang disebut dengan profit is an opinion atau cash is a fact. Ya. Oleh karena itu, pemahaman tentang laporan keuangan yaitu laba rugi, neraca, laporan arus kas menjadi mutlak dikuasai oleh pengelola rumah sakit. Ya, contohnya dokter-dokter yang ada di uh, kuliah Mars ini adalah calon, ya, pengelola rumah sakit. Anda tidak akan dibuat menjadi seorang akunting, tapi, ya, Bapak Ibu dokter ini
memahami bagaimana membaca laporan laba rugi neraca maupun laporan arus kas. Tidak butuh, tidak harus Bapak Ibu dokter itu langsung turun bagaimana melakukan, mencatat, membuat ya laporan keuangan. Tapi hanya bisa, yang penting bisa membaca laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Nah, selanjutnya pada uh, pergeseran paradigma pada era JKN. Lingkungan dan sistem pembiayaan rumah sakit di Indonesia ya, mengalami perubahan. Ya, mulai yang sangat fundamental sejak berlakunya program jaminan kesehatan nasional, yaitu pada diawali tahun 2014. Ya, sistem pembiayaan yang dulunya bersifat free for service, ya, berbasis tagihan pertindakan, itu dulunya kan, ya, kalau mengikuti era-era lama itu ya, 2014, awal-awal 2014, kini bergeser pada sistem paket M berbasis diagnosis terkait kelompok. Ya, itu ada INA CPS Case, ya, Indonesian Case Based Group, yang kini berstandarisasi menjadi INA DRGS. Ya, perubahan membawa konsekuensi yang sangat besar tentunya terhadap manajemen keuangan. Terutama dalam pengelolaan biaya ya, dan arus kas. Nah, dalam INA DRGS ya, yang berbasiskan diagnosa, prosedur yang dilakukan ya, bukan berdasarkan lama rawat, ya, bukan lama rawat ataupun jumlah tindakan real. Jadi ini berarti jika rumah sakit mampu ya, memberikan pelayanan secara lebih efektif dari tarif paket, dari paket yang ditetapkan, lebih efisien, lebih murah kan artinya kan, maka selisihnya akan menjadi margin atau keuntungan rumah sakit. Dan perlu diketahui, jikalau sebaliknya, jika biaya pelayanan lebih besar dari tarif paket, maka rumah sakit akan mengalami kerugian. Sistem ini mendorong rumah sakit untuk menciptakan critical pathway atau panduan praktis klinis guna menstandarisasi pelayanan dan menghindari variasi biaya yang tidak perlu. Ini yang digalakkan, ya, dicari model dan skemanya, ya, strategi apa yang bisa menjadikan margin kontribusinya itu menjadi besar. Selanjutnya, selain pembayaran BPJS kesehatan ya, atau asuransi yang lain, ya, sumber pembiayaan lain berasal dari kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau bahkan ada juga pasien mandiri. Nah, ini out of pocket, jadi di luar
di luar paket-paket yang ada di Indonesia di GS tadi. Namun dominasi pasien JKN itu mencapai 70%, kan? Bahkan lebih. Nah, ini kita lihat jikalau JKN yang lebih dari 70% ini banyak diserap di rumah sakit, menjadi kebijakan BPJS Kesehatan sebagai faktor eksternal paling dominan. Masalah klasiknya adalah sering muncul yaitu klaim pending. Sekarang klaim BPJS itu berapa bulan? Kalau pengalaman dokter-dokter yang ada di rumah sakit atau yang mengurusi administrasi, 14 hari setelah berkas disetujui. setelah berkas disetujui, kira-kira untuk proses pengklaiman disetujuinya itu berapa lama? 14 hari kerja. 14 hari kerja. Totalnya berapa kira-kira? Kalau lancar-lancar saja. Ada yang pengalaman di sana? Di 1 bulanan itu. 1 bulanan. Ya. Kalau semuanya lancar ya, Dok ya. Kalau Nggih. semuanya lancar, bahkan sudah disetujui, terus akhirnya berubah, nggak disetujui, akhirnya disuruh Jadi mengembalikan. audit. Audit pengembalian. Ada audit pengendalian. Kalau itu tidak bertahun-tahun, nah, bayangkan kalau sudah bertahun-tahun, ya berakumulasi. Nah, ini ya. Jadi ini lika-liku yang ada di rumah sakit ya. Beberapa rumah sakit di Muhammadiyah itu terkena dampaknya lah. Ya, semoga itu menjadi pengalaman yang cukup berharga bagi kita semua. Ya, jadi itu tadi klaimnya yang harus kita anggap lancar-lancar saja. Klaim, jadi tidak ada pending 1 bulanan lah ya. Ya, cukup kritikal. Jadi kalau rumah sakit itu cash flow-nya ya, paling tidak bisa menghandle dalam 1 bulanan. Ya, paling sedikit 1 bulanan. Masuk pada masalah kritik. Tertundanya pembayaran klaim karena tidak kelengkapan administrasi atau ketidaksesuaian coding, ya, coding diagnosis, ya, dan prosedur nggak sesuai. Hal ini dapat mengganggu arus gas dan memaksa rumah sakit. Apa yang dilakukan? Memaksa rumah sakit untuk mencari sumber pendanaan jangka pendek, ya, seperti memanfaatkan fasilitas serukan atau menunda pembayaran kepada pemasok. Agar cash flow-nya ini bisa sehat akibat pemendingan klaim itu tadi. Dari sisi regulasi, ya, pengelolaan keuangan rumah sakit ini tentunya untuk miliknya pemerintah, ya, diatur dalam kerangka pengelolaan keuangan rumah sakit, ya. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU. Status BLU memberikan fleksibilitas bagi rumah sakit untuk mengelola keuangan lebih otonom, seperti dalam menggunakan pendapatan secara langsung untuk belanja operasional, serta merekrut dan memberikan resume pada basis beban kerja. Namun fleksibilitasnya ini
tetap harus diimbangi dengan akuntabilitas, ya, laporan keuangan yang memang benar dilakukan dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Contohnya, akuntabilitas ini yang ketat melalui perencanaan bisnis dan pelaporan kinerja yang rutin. Dan fleksibilitas dari rumah sakit ini lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Ya, berbeda dengan skema pengelolaan keuangan publik yang tradisional, ya, yang sangat kaku dan tersentral. Nah, ini lebih memudahkan rumah sakit daerah atau rumah sakit publik. Nah, pada anatomi arus dana atau struktur biaya, sumber pendapatan dan struktur biaya rumah sakit ini yang harus kita pahami adalah dari mana uang dapat datang dan kemana uang itu pergi atau dibelanjakan. Jadi intinya dari manajemen keuangan itu adalah sumber pendapatan rumah sakit dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Jadi dari mana uang datang dan kemana uang itu pergi. Itu adalah inti dari manajemen keuangan. Terus sumber pendapatan rumah sakit ada 3 kelompok ini. Ada klinis, non-klinis, dan eksternal. Nah, pada kelompok pertama, ya, pendapatan pada layanan klinis yang mencakup pembayaran BPJS, ya, BPJS Kesehatan, bukan ini melalui mekanisme DRG tadi, JRJS, ya, asuransi swasta berdasarkan kontrak reimburse atau co-payment, ya, ini tergantung nanti rumah sakitnya bekerja sama atau tidak dengan asuransi swasta yang ada, prudensial atau Pro dan lain sebagainya. Dan pasien-pasien mandiri ini adalah pendapatan dari layanan klinis. Yang kedua, pendapatan dari layanan non klinis. Yang kemungkinan itu ada, ya. Biasanya rumah sakit yang agak besar, ini ada sewa kantin. Kalau ada sewa ATM, ya, jadi perbankan itu menaruh ATM yang ada di layanan rumah sakit, terus parkir, ya. Bahkan ada guest house atau rumah singgah untuk keluarga pasien. Pendapatan-pendapatan non klinis. Yang ini harus dikelola, jangan sampai dikelola oleh pihak yang luar rumah sakit. Parkir dikelola oleh pihak luar, jangan. Tapi kalau bisa dikelola oleh pihak rumah sakit sendiri sebagai pendapatan non klinis. Lalu ketiga adalah eksternal, pendapatan lainnya dari hibah, investasi atau apa namanya, anggaran. Kalau rumah sakitnya daerah ya dari APBD. Kalau swasta yang paling banyak adalah hibah, ya, hibah dari Pemprov itu bisa diajukan dan bisa diterima untuk beberapa investasi yang ada di rumah sakit. Jadi dari sisi lain struktur biaya rumah sakit itu sangat kompleks, ya. Biaya dapat dikategorikan menjadi biaya langsung dan tidak langsung. Struktur biaya dari sumber dan ada struktur biaya. Ada yang langsung direct cost dan indirect cost. Biaya langsung
adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke seluruh layanan atau pasien. Contohnya obat, ya, lalu alat habis pakai, ya, suntik, praktik, dan jasa medis dokter. Ini biaya langsung, biaya yang dapat ditelusuri secara langsung. Itu salah satu contohnya saja. Ya. Obat, alat yang habis pakai, dan jasa medis. Biaya yang tidak langsung, ya, yang dikeluarkan untuk mendukung operasional secara keseluruhan, namun sulit dialokasikan secara langsung ke satu satuan unit. Seperti apakah itu biayanya? Ya biaya listrik, biaya air, biaya gaji admin, keamanan, kebersihan, depresiasi gedung, atau sering disebut dengan biaya overhead. Ya, total yang tidak langsung itu biaya overhead. Kumpulan dari semua itu tadi. Ya, kumpulan dari semua itu tadi. Nah, ini akan sulit sekali, ya, untuk memasukkan ke dalam setiap layanan, ya, ke pasien. Ini yang disebut dengan biaya tidak langsung. Nanti akan ada metode yang merumuskan, ya, nanti selanjutnya di pertemuan keberapa itu nanti ada efisi costing. Efisi costing ini jadi memetakan biaya-biaya yang bisa diakomodir ke dalam satu tarif kegiatan, melingkupi biaya langsung dan tidak langsung. Ini yang nanti lebih tingkatannya lebih lebar. Nah, selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Nah, untuk dapat menentukan tarif yang tepat, ya, dan mengetahui profitabilitas setiap pelayanan, rumah sakit perlu melakukan perhitungan biaya satuan itu tadi, unit cost-nya. Jadi prinsip pentingnya dalam perhitungan biaya, ya, adalah different cost of different purpose. Metode perhitungan biaya bisa berbeda tergantung tujuannya. Jika tujuannya untuk menetapkan tarif jasa, maka pendekatannya adalah full costing, menyerap semua biaya langsung dan tidak langsung. Full costing. Lebih tepat digunakan. Namun, full costing itu ya. Nah, jika tujuannya untuk mengambil keputusan jangka pendek, misalnya apakah akan menerima pasien asuransi dengan tarif diskon, maka pendekatan variabelnya, variabel costingnya hanya memperhitungkan eh, biaya langsung saja, yang tentunya lebih relevan. Selama pendapatan dari pasien, ya, masih dapat menutup biaya variabel yang langsung itu, dan memberikan tentunya kontribusi positif untuk menutup biaya biaya tetap.
Jadi masih ada saldo, saldonya itu marginnya itu bisa tetap memberikan kontribusi pada biaya yang tidak langsung tadi atau biaya tetap. Maka secara finansial keputusan akan lebih masuk akal jikalau menggunakan keputusan jangka pendek, memberikan diskon tarif-tarif diskon. Untuk mengawali itu kan pasti itu akan muncul ya, tarif-tarif diskon itu akan muncul di periode-periode pertama untuk proses uh, menarik customer atau menarik hubungan kerja dengan pihak-pihak penyedia uh, asuransi. Ya. Oke. Lah, keuangan sebagai penerjemah klinis pada bab keempat 1.4 ini, keuangan sebagai penerjemah klinis, ya, peran strategis manajemen keuangan tentunya pada tata kelola rumah sakit. Dalam tata kelola rumah sakit itu, yang baik atau good hospital governance, manajemen keuangan tidak hanya berperan sebagai pencatat transaksi atau fungsi akunting. Saya ulangi, manajemen keuangan tidak hanya berperan sebagai pencatat transaksi atau fungsi manajemen, fungsi akuntansi, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi direktur, dewan direksi, yang semua ini sebagai mitra. Seorang direktur rumah sakit, kan calon-calonnya direktur rumah sakit Anda, yang seringkali berasal dari profesi medis, dituntut untuk berperan sebagai entrepreneur yang menerjemahkan angka-angka keuangan menjadi kebijakan operasional dan klinis. Sebagai contoh, ini apa tadi? Ada disuruh absen ya. Ya, segera absen sebelum lupa. Sambil mendengarkan sambil absen, apa-apa. Jadi saya ulangi, seorang direktur, Anda ini kan calonnya direktur, ya, calon direktur rumah sakit, yang seringkali berasal dari ya profesional medis, dokter, dituntut untuk mampu berperan sebagai entrepreneur yang menerjemahkan angka-angka keuangan menjadi kebijakan operasional dan klinis. Sebagai contoh, ya, ketika laporan keuangan menunjukkan bahwa margin layanan bedah jantung menurun, contoh itu contoh, manajemen keuangan harus bisa menjelaskan penyebabnya. Lalu kenapa itu terjadi? Apakah karena volume pasien turun? Apakah karena biaya alat kesehatan, alat kesehatan yang digunakan terlalu mahal? Ataukah karena coding dan klaim ke BPJS itu tidak optimal, sehingga banyak yang pending, ya, salah untuk penentuan kode-kode. Nah, dari sini, ya, manajemen keuangan bersama komite medik, ya, dan staf klinik dapat merumuskan solusinya. Misal, ya,
dengan melakukan negosiasi ulang tentang harga alat kesehatan. Kemungkinan harganya itu terlalu mahal untuk alat-alatnya. Itu bisa dinegosiasi atau dilakukan biasanya kan alat itu tidak beli cash kan, uh, diangsur, ya itu dilakukan rescheduling, itu bisa akan itu akan merubah kondisi uh, apa kondisi margin layanannya secara langsung itu kalau diperpanjang misalkan model angsurannya diperpanjang. Terus secara langsung akan merubah nilai dari margin layanan. Lalu meningkatkan akurasi coding supaya tidak terjadi pending-pending itu tadi. Atau menyajikan ulang critical pathway untuk tindakan bedah jantung. Contoh ya. Nah, selain itu, manajemen keuangan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara mutu layanan dan realitas finansial. Ini yang harus dijaga. Jadi harus seimbang antara mutu layanan dengan realitas finansialnya. Biar tidak over budget. Tekanan untuk melakukan efisiensi. Ini jangan sampai mengorbankan mutu layanan bahkan pada keselamatan pasien. Efisiensi yang benar adalah mengurangi pemborosan, waste, bukan memotong layanan esensial. Penerapan prinsip Learn Hospital dapat membantu mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah bagi pasien, sehingga bisa dilakukan pengurangan atau dieliminasi bahkan. Dengan kata lain, peran strategis manajemen, ya, manajemen keuangan khususnya, adalah memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara optimal untuk menghasilkan outcome kesehatan yang terbaik, yang pada akhirnya akan menjaga keberlanjutan organisasi. Hal inilah yang paling diinginkan semua manajer rumah sakit, bahkan direktur rumah sakit, bahwa dengan memastikan sumber daya yang terbatas itu digunakan secara optimal. Karena sumber daya ini pada umumnya yang terbatas, tidak akan ada sumber daya itu berlimpah, pasti terbatas. Dengan keterbatasan itu, bagaimana caranya digunakan seoptimal mungkin agar menghasilkan outcome ya, kesehatan yang terbaik. Terbaik bukan sangat baik atau excellent, tapi yang terbaik untuk nilai optimal itu tadi. Dengan sumber daya yang ada, dengan sumber daya terbatas itu tadi. Lah tentunya dengan sumber daya yang terbatas digunakan secara optimal dengan outcome yang terbaik akan menghasilkan tingkat efisiensi yang memberikan margin kontribusi yang bisa memberikan kepastian keberlanjutan dari rumah sakit atau entitas bahkan organisasi.
Nah, selanjutnya pada poin jejak langkah evolusi ilmu keuangan, ya, ini rentetan sejarah, ya, rentetan sejarah ilmu keuangan. Secara singkat, Pak Maruf akan menjelaskan rentetannya ya. Ini perlu perlu uh, Bapak Ibu dokter ketahui, ya, hanya ketahui saja. Oh, gini loh evolusi tentang ilmu keuangan di beberapa tahun ke belakang. Jadi teori keuangan sebagai disiplin ilmu telah berkembang pesat sepanjang abad tahun ke-20. Mulai tahun 1900-an gitu ya. Ke-20 kan 1900 sekian. Pada awalnya manajemen keuangan lebih banyak berkutat pada aspek legal dan prosedural. Ini boleh atau tidak. Jadi prosedur-prosedur apa yang harus dilakukan. Itu di abad tahun 19-an. Ya, abad 20 tahun 19.000 sekian. Lah ini seperti penerbitan saham, ya ini kegiatan-kegiatannya penerbitan saham, penggalangan dana, ya, penggabungan usaha, merger. Ya. Lah di era-era abad 20 ini fokus utamanya pada sisi kiri neraca. Sisi kiri neraca itu apa saja? Sisi kiri neraca itu adalah kewajiban, utang yang harus dibayar, gaji, utang kewajiban yang lain, utang bank, itu pada posisi kiri neraca saja. Dan ekuitas. Lah, fokus di kiri ini cenderung mencari dari mana sumber dana itu diperoleh. Sumber dana itu, pemasukannya itu diperoleh dari mana? Dari komponen apa? Itu fokus di sisi kiri. Evolusi besar terjadi pada pertengahan abad 20 dengan munculnya konsep nilai waktu uang, time value of money. Dan analisis arus kas yang didiskontokan. Kedua ini, ya, pertengahan abad ini, time value of money dan diskonto cash of value, DCF. Konsep ini menekankan bahwa nilai uang hari ini lebih berharga daripada nilai uang yang sama di masa yang akan datang. Karena potensi investasi itu tadi. Konsep konsep di pertengahan tahun abad 20-an. Nilai uang hari ini lebih berharga daripada nilai uang yang sama pada masa yang akan datang. Hal ini melahirkan metode tadi, metode-metode canggih, ya, pengukuran yang lebih uh, menekankan, memudahkan uh, pemahaman tentang time of value money. Ada teori atau metode capital budgeting, penganggaran modal. Ada juga net present value, NPV, nilai sekarang. Total nilai sekarang dibandingkan dengan total nilai yang akan datang. Ada lagi internal rate of return. Internal rate of return, IRR.
ya, menjadikan standar evaluasi tentang investasi. Bahkan masih dipakai pada saat ini untuk menghitung uh, tingkat uh, investasi ini seperti apa, layak dilakukan atau tidak untuk mengatur internal rate of return. Nah, selanjutnya adalah teori keuangan yang diperkaya dengan teori-teori portofolio, ya, dan capital asset pricing model, apa CAPM. Metode ini dikembangkan oleh Harry Smart Profits dan William Spare. Teori ini menjelaskan bagaimana investor dapat mengurangi resiko dengan melakukan diversifikasi dan bagaimana sifat tingkat keuntungan yang diharapkan. Struktur modal, ya, dari Moglin-Mel, MM, menjadi tonggak penting dalam menyatakan bahwa pasar sempurna, nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh bagaimana bagaimana perusahaan itu dibiayai. Jadi saya ulang, Mayer itu mengatakan seperti ini. Nilai perusahaan tidak terpengaruh oleh bagaimana perusahaan itu dibiayai. Tapi apakah dengan utang dan ekuitas yang ada itu bisa digunakan seoptimal mungkin? Berhenti dulu ya, masih ada kalau di tempat saya.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi pada model Eigenmaier yang sering disebut MM menjadi tonggak penting dalam menyatakan bahwa pasar sempurna dalam pasar sempurna adanya ada supply and demand-nya setara, nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh uh, bagaimana perusahaan itu dibiayai, dari mana hasilnya, gitu kan? Dari mana modalnya? Apakah dari utang ataukah ekuitasnya sendiri dari modal sendiri? Meskipun dalam asumsi pasar yang sempurna itu tidak realistis. Ya. Tidak ada pasar sempurna, itu tidak ada. Ya, itu hanya perumpamaan memudahkan dalam proyeksi bagaimana kita menganggap suatu pasar itu bisa dihitung, diperkirakan, dianalisis. Nah, teori ini memberikan dasar untuk memahami mengapa struktur modal itu menjadi relevan sekali di dunia nyata. Kenapa modal itu sangat diperhitungkan sekali. Pertama karena adanya faktor pajak. Pajak itu muncul dari setiap awal investasi itu muncul. Dan kemungkinan harus diperkirakan adalah biaya kebangkrutan kalau investasi itu gagal. Modal itu di awal itu harus ada. Meskipun itu gabungan dari hutang, dari pendanaan, dan modal sendiri. Dan bentuknya pun tidak harus cash money atau eh, apa, uang segar, tapi bisa saja berbentuk aset. Nah, dalam perkembangannya ya, muncul juga cost yang tidak kalah pentingnya adalah biaya keagenan, agency, cost agency. Muncullah di era terbaru saat ini, era modern ini adalah agency teori, teori keagenan. Ya. Teori keagenan ini menyoroti kepentingan antara pemilik perusahaan, prinsipal, dengan manajer, ya, agent, pemilik rumah sakit dengan direktur rumah sakit. Kalau beda, itu akan ada konflik yang muncul teori agensi. Tapi kalau pemilik dengan direktur rumah sakitnya, manajer rumah sakitnya itu berbeda, itu konflik. Kalau sama tidak ada konflik karena satu penanganan. Tapi kan prinsipal sekarang ini lebih banyak menanamkan modal saja di berbagai bisnis. Nah, teori agency muncul lagi teori signaling, signaling teori.
teori ini bagaimana menangani, membahas bagaimana sinyal-sinyal atau informasi-informasi yang tidak sama antara prinsipal, antara pemilik dan manajer atau agent. Nah, teori yang informasi tentang asimetris teori ini akan mempengaruhi bagaimana seorang manajer, seorang direktur akan membuat keputusan dalam pengelolaan keuangan. Ini beberapa rentetan ya, evolusi ilmu keuangan di abad 20 dan 21. Nah, selanjutnya pada neraca. Nah, ini ada saya gambarkan bagaimana seni menyeimbangkan neraca pendapatan. Pendanaan, maaf. Seni menyeimbangkan neraca pendanaan. Jadi bagaimana antara utang dan ekuitas ya ini bisa seimbang. Jangan sampai terlalu banyak hutangnya, ekuitasnya sedikit, atau hutangnya sedikit, ekuitasnya terlalu banyak. Yang bagus yang seimbang. Kalau timpang, masing-masing punya resiko. Jadi teori struktur modal dalam bahasa akuntansi atau ekonomi, ya teori struktur modal ya, dan pendanaan rumah sakit ini adalah bauran antara dua itu tadi, membaurkan, menggabungkan antara utang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai aset rumah sakit atau aset perusahaan yang kita bahas ini rumah sakit. Lah bagi rumah sakit swasta, kalau pemerintah negeri ya ini sudah tinggal dipakai gitu aja. Tapi kalau yang swasta, ya, bagi rumah sakit swasta berbentuk personal terbatas, perseroan terbatas, PT, untuk membiayai aset ini. Ekuitasnya berasal dari setoran modal pemilik. Bisa juga hutang. Bagi rumah sakit publik yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU), konsep ekuitas lebih kompleks karena mencakup modal awal kerja dari APBN atau APBD atau gabungan. Ditambah lagi surplus laba yang ditahan kalau di pemerintahan. Banyak sekali akun-akun yang harus dicatat. Dalam penelitian menunjukkan bahwa struktur modal rumah sakit yang berstatus BLU, pemerintah, terdiri dari beberapa komponen, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pendapatan negara bukan pajak, ya, penerimaan non-operasional, dan hutang untuk PLU. Komposisi antara pendanaan pemerintah, APBN, dan utang ini berpengaruh signifikan, sangat berpengaruh, ya, berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan rumah sakit. Ini bisa dijadikan penelitian lagi. Karena harus diulang-ulang di setiap rumah sakit ini sama enggak. Khususnya untuk rumah sakit pemerintahan ya. Karena menggunakan APBN.
Lah, komposisi antara pendanaan pemerintah dan utang ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan rumah sakit. Ya. Realisasinya antara APBN dan pendapatan negara bukan pajak secara operasional ditemukan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Lah, karena merupakan sumber dana murah tanpa bunga, ada APBN dan uh, pendapatan negara bukan pajak itu tadi, sebaiknya total utang dan penerimaan non operasional cenderung berpengaruh negatif, bukan positif, maaf. Penerimaan non operasional cenderung berpengaruh negatif, mengingat utang membawa konsekuensi biaya bunga dan kewajiban pengembalian yang dapat membebani arus kas. Ini mulai agak berat dikit ya. Dalam prakteknya, rumah sakit harus menerapkan teori trade-off dalam menentukan struktur modal. Dari sisi satu, ya, utang memberikan manfaat berupa tekstil, ya, pengurangan pajak. Bagi rumah sakit swasta memungkinkan ekspansi tanpa harus menambah modal. Dari sisi lain, utang terlalu besar meningkatkan resiko kebangkrutan. Ini yang Pak Maruf tadi sebutkan, bagaimana menjaga antara utang dan ekuitas ini tetap seimbang. Jadi masing-masing punya konsekuensi. Jika utang terlalu besar, apa konsekuensinya? Ya. Ada manfaatnya juga kalau utang besar. Ya. Tapi kalau modalnya terlalu besar, konsekuensinya utangnya juga menjadi kecil, resiko pajaknya semakin tinggi. Maka direktur keuangan harus jeli. Ini direktur keuangan ini harus jeli. Menentukan titik optimal di mana manfaat yang paling memberikan marginal tinggi. Dari utang yang lebih besar daripada margin yang mungkin memberikan kesulitan keuangan, ya, memungkinkan menimbulkan kesulitan keuangan. Jadi untuk investasi yang bersifat strategis dan memiliki dampak jangka panjang seperti pembangunan gedung baru, ya, sumber pendanaan jangka panjang seperti peminjaman dari bank untuk investasi, atau mau melakukan go public, penerbitan obligasi jika memungkinkan, ya, dibandingkan modal kerja jangka pendek. Nah, ini hal-hal yang seperti ini butuh keahlian dari manajer keuangan untuk menentukan bagaimana rumah sakit itu bisa memutuskan seberapa kondisi antara perbandingan antara utang dan ekuitas itu yang ideal. Masing-masing rumah sakit akan beda-beda, tidak sama. Lah, kesemuanya itu, ya, tujuannya untuk mengevaluasi kekayaan di masa depan. Dalam hal ini adalah teori investasi pengembangan rumah sakit. Jadi, investasi di rumah sakit adalah keputusan yang krusial, yang sangat penting, melibatkan komitmen
sumber daya dalam jumlah yang sangat besar dan dampak untuk jangka panjang yang sangat signifikan. Dari teori investasi, dalam keuangan berfokus pada mengevaluasi apakah suatu proyek atau pembelian aset, proyek atau pembelian aset dapat meningkatkan nilai organisasi. Kenapa nilai organisasi? Karena dengan value of organization itu akan memberikan margin keuntungan yang signifikan. Value of money. Dari sektor kesehatan, tadi dari sektor bisnis ya, dari sektor kesehatan, keputusan investasi tidak bisa hanya didasarkan pada keuntungan, harus akses dan mutu layanan. Dan yang terakhir adalah keselamatan bagi pasien. Ya, jadi investasi itu tidak hanya untuk menarik, menginginkan finansial keuntungan yang signifikan saja, tapi juga harus mempertimbangkan investasi itu bisa juga ya, rasio tingkat kematiannya diturunkan. Nah, tentunya dari peningkatan akses mutu layanan itu akan memberikan kontribusi yang cukup bagus untuk kesehatan finansial, asal budgetingnya bagus. Nah, sebelum memutuskan investasi untuk membuka layanan, ya contohnya lah, untuk membuka layanan kan, membuat layanan baru, contoh membuka layanan kateterisasi jantung, memberi mesin MRI. Lah, investasi-investasi yang seperti itu membutuhkan studi kelayakan, feasibility study. Feasibility study-nya harus komprehensif. Jadi tidak cukup karena kepingin saja atau kepingin ke investasi itu berdasarkan kepada keinginan sesaat. Tapi ini mencakup 4 pilar ini tadi. Ini saya gambarkan ada pilar-pilar, 4 pilar ini dalam keputusan investasi dan studi kelayakan. Pertama adalah analisis pasar. Apakah ada cukup permintaan pasien? Apakah cukup? Ada cukup permintaan dan demand-nya itu ada. Kalau tidak ada yang nanti diciptakan, jangan. Nanti akan memunculkan cost lagi, pembiayaan lagi. Pasarnya itu ada atau tidak? Kalau memang ada, ya, sering kita merujuk keluar. Ada pasien di dalam tidak bisa ditangani, harus dirujuk keluar. Analisis pertama adalah analisis pasar. Analisis kedua adalah analisis teknis. Apakah SDM dan infrastruktur pendukungnya ada di rumah sakit itu? SDM, ada SDM-nya, dokternya sudah ada ini, siap. Infrastrukturnya, lokasi untuk dibuat investasi itu tadi, atau kateterisasi jantung, atau untuk melakukan mesin MRI, investasi MRI, ada atau enggak? Ada.
Kalau belum ada, ya, SDM ada tapi infrastruktur pendukung belum ada, ya perlu dikaji lagi. Apakah dengan investasi penambahan eh, layanan pendukung tadi, infrastruktur pendukung tadi, selain mesinnya ya, selain mesin yang harus dibeli, lahannya itu ada, ruangannya itu ada. Kalau tidak ada ruangannya, harus ditaruh di mana? Dianalisis yang detail. Kosnya berapa, biaya yang dibutuhkan berapa. Analisis keuangan, pilar ketiga. Apakah investasi ini menguntungkan? Ya, dan mampu mengembalikan modalnya. Dari pasar itu tadi, studi pasar muncul investasi, ya, pembelian mesinnya atau apa saja investasinya berapa. Pengembaliannya ini dari sekian tindakan, marginnya berapa, nutut dengan uh, apa angsuran untuk melakukan, kalau investasinya itu berupa utang, ya, bukan modal sendiri, ya. Jadi hitung return, uh, rate of return-nya itu berapa. Bisa enggak investasi ini menguntungkan dan mampu mengembalikan modal yang ditanamkan itu seberapa lama. Dan pilar yang keempat adalah analisis regulasi. Apakah sesuai dengan perizinan dan kebijakan pemerintah. Rumah sakitnya sudah layak, bisa tidak untuk melakukan layanan-layanan itu. Jangan sampai melompati layanannya. Ya. Kelas A, kelas B kan masing-masing punya layanan yang berbeda-beda dan kewajiban yang berbeda-beda. Kalau tidak sesuai, naik ke tingkat atas, ya harus dinaikkan dulu tingkatannya. Nah, kos yang dibutuhkan akan semakin banyak. Itu analisis regulasi. Nah, selanjutnya analisisnya adalah analisis keberlanjutan dari JKN. Dampak tarifnya harus disesuaikan dengan uh, yang ada. Ya, contohnya dengan tarif kris, ya, layanan kris. Nah, hal-hal ini matrik capital budgeting, ya, yang muncul adalah, mulai pertama adalah mengukur proyek ini layak atau tidak. Pertama adalah payback period. Ya. Mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menutup kembali investasi, balik modal dari arus kas masuknya. Metode ini sangat sederhana, gampang ini. Namun mengabaikan nilai waktu uang, value of money, dan arus kasnya setelah periode pengembalian. Ya. Jadi metode ini sederhana, tapi ya kalau payback period-nya itu tidak lama, hanya kurun waktu nggak sampai di atas 5 tahun, itu uh, payback period-nya relatif bisa selisihnya nggak banyak lah. Ya. Yang selanjutnya adalah net present value. Nah, ini lebih menghitung selisih antara nilai sekarang dari seluruh kas masuk dengan nilai sekarang dari seluruh kas keluar. Ya. Proyek dikatakan layak
jika net present value-nya positif. Jadi nilai uang masuk dengan nilai uang keluar itu dicari selisihnya. Kalau selisihnya positif, maka proyeksi dari nilai net present value ini bisa dilanjutkan. Kalau negatif berarti tidak. Rugi. Berarti rugi. Nah, metode NPV ini yang paling sesuai untuk memaksimalkan nilai dari perusahaan, nilai dari rumah sakit, nilai dari organisasi, value of uh, uh, nilai perusahaan, value of company. Yang ketiga, ya dari NPV setelah payback NPV adalah internal rate of return (IRR) yang Pak Marus tadi disebutkan. Ya. Ini adalah tingkat diskonto dari membuat net present value tadi. Tingkat diskontonya harus sama dengan 0. Di NPV-nya tadi, kalau di atas kan positif. Positif kan berarti ada angka. Negatif pasti rugi. Nah, ini dibuat 0. Dari 0 itu akan muncullah ya, berapa waktu yang dibutuhkan, internal rate of return-nya. Proyek ini layak jikalau dari NPV 0 itu IRR-nya, nilai IRR-nya lebih besar dari biaya modal. Jadi nilai IRR-nya itu kalau lebih besar dari biaya modal, cost of capital-nya organisasi modal sendiri, itu maka keputusan investasi itu layak untuk dilanjutkan. Jadi untuk rumah sakit yang beroperasi dengan jaminan kesehatan nasional BPJS, studi kelayakan harus menambahkan komponen kelima, yaitu analisis keberlanjutan JKN.